Di Desa Kinipen ini kemarin waktu bulan 7 kemarin tanggal 9 banjirnya sangat lebih daripada yang tahun-tahun yang dulu. Banjir ini kan terjadi sekarang kayaknya dampaknya sepertinya perkebunan sawit yang selama ini sudah mulai menjalar ke desa-desa. Saya ingin menyampaikan rasa kesedihan kami. Di saat ini kami rasanya sedih karena tiba-tiba pada tahun ini ditimpa banjir. Di bulan Juli kemarin, tanggal 9, sebenarnya hujan nggak seberapa kalau di tempat kami. Tapi mungkin dari hulu hingganya datang banjir dengan tiba-tiba. Jadi kami nggak sempat mengangkut barang-barang yang mana kami sayangi, mana yang berharga. Waktu banjir itu tanggal 9, kami kan di saat itu untuk penimbangan orang lansia. Jadi pagi-pagi saya berangkat, ngomong sama suami saya, anak saya mau membersihkan gedung untuk penimbangan orang lansia. Setelah saya hampir selesai membersihkan gedung, datanglah anak saya yang laki-laki, bilangnya, "Bu, pulang untuk nolong bapak, nolong kami mengangkut barang-barang," katanya. Selesai itu kan saya pulang, tiba-tiba air di tengah perjalanan tuh kan di saat ku lewati paginya kan belum ada, masih kering. Tiba-tiba airnya segini. Sedih, bercampur galau, pokoknya dengan sambil berlari ke rumah. Untungnya bapak-bapak dengan si anak-anak ini kan mengangkut barang yang terutama yang jadi pikiranku padi. Oleh kan kalau basah padi, kalau basah beras, apa yang kami makan? Pemerintah tuh pedulilah dengan masyarakat yang dilanda banjir, dilanda bencana, peduli gitu. Memang mereka kemarin tuh kan menyediakan, ngasih kami beras. Waktu banjir tuh kan, terima kasih untuk pemerintah yang memberi situ.
Tapi kalau banjirnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan 1 minggu, bahkan bulanan. Kalau hanya dikasih 5 kilo beras, mana bisa menampung kami. Kami yang merasakan kena musibah banjir ini, ya sepertinya sangat trauma. Ya ini kan bulan 9, apalagi bulan 12, mungkin ya bisa hanyut ke rumah itu. Dampak dari banjir banyak juga menimbulkan tanah longsor. Ya, jadi berkemungkinan dampak itu diakibatkan lahan sawit yang sudah begitu luas mengelilingi desa-desa yang seperti di desa Batangkawa. Kalau kini ya apalagi sudah dekat itu. Banjir seperti longsor ini terjadinya akibat kebun ini. Nah, dampaknya. Nah, terjadinya ini hujan tidak bisa henti-henti pasang ini karena gundul. Karena di sana kayu besarnya tidak ada, gunung-gunungnya longsor, jadi hujan itu terus tidak ada kayu yang menahan. Jadi terjadilah longsor, terjadilah banjir. Kalau dulu tidak ada. Di sini kalau hujan 1 bulan itu paling pasang begitu saja. Tidak ada banjir ini yang seperti ini. Ini 3 hari hujan itu sudah banjir. Ternyata di sana tidak ada kayu lagi. Terkaitnya penyakit COVID segala apa itu berdasarkan karena hutan ini tidak ada lagi yang menyaring udara ini. Jadi dampaknya penyakit ini kan banyak menular. Nah, dampak virus ini mungkin dari kebun ini berdampak, Pak. Nah, karena di sana di kebun ini racun sejenis apa itu banyak, hutan rusak. Dulu tidak ada yang kejadian seperti ini karena hutan itu masih utuh. Perusahaan ataupun apapun yang menggarap daerah kami ini membunuh secara tidak langsung masyarakat Kinipan, tidak berdaya. Nah, inilah yang saya mohon dengan pemerintah, tolong kebijakannya untuk Kinipan ataupun untuk masyarakat Dayak yang di mana-mana juga seperti orang Kinipan ini. Karena kami mempertahankan hak sesuai dengan aturan adat kami masing-masing. Nah, itulah dampaknya kalau seandainya kata perusahaan yang kami tidak ingin dijarah oleh perusahaan. Harapan saya ke depannya perusahaan sawit sepertinya SML ini, saya meminta kepada pemerintahan izinnya dicabut, Pak, jangan beraktivitas di Kalimantan ini membuka sawit. Terus pekerjanya apalagi sampai di situ. Terus harapan kami supaya pemerintah mengakui hutan adat Desa Kinipan dengan batas-batas yang sudah kami bikin berbatasan dengan desa lain. Bupati melanggar kesepakatan Desa Batu Tambun dan Karangtaba. Harapannya kalau yang sudah kan ya gimana lah kita memperbaikinya. Tapi untuk yang ke depan maksudku dengan pihak manapun kalau keinginannya untuk menggusur hutan, untuk bikin lahan, apalagi lahan sawit, kami memang tidak setuju. Memang di pihak mereka menguntungkan, bagi perusahaan menguntungkan untuk mereka, tapi bagi kami dampaknya tuh tidak ada yang bisa menguntungkan kami. Malah menyengsarakan. Harapan saya kayak acara khusus pada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Kinipan gencar-gencarnya sekarang ini mempertahankan hutan adat. Dan kami meminta kepada pemerintah Indonesia maupun pusat maupun tingkat 1, tingkat 2, mohon pengesahan penetapan hutan adat itu segera dikeluarkan. Karena dari dulu hutan adatnya sudah ada. Sebelum merdeka hutan adat sudah ada. Kenapa sekarang ini dianaktirikan hutan adat ini? Tolong masyarakat Kinipan selesaikan masalah dengan perusahaan SML mengenai hutan adat. Karena kami ingin memiliki hutan adat yang utuh.
super sibuk, kebingungan, COVID melanda, hutan dirampas. Jadi sekarang masyarakat tidak bisa beraktivitas. Nanti mati kelaparan masyarakatnya. Kinipan ini punya aturan adat, apa yang kita bicarakan tadi, itu tuntutan itu memang itu hukum adat. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan bisnis, nggak ada apa-apanya. Uang 10 miliar itu, mungkin perusahaan saya tidak mau bicara panjang, kayu yang sekian ribu hektar itu, mungkin hasilnya berapa miliar, saya tidak tahu. Sudah stop sampai digarap situ. Tidak ada lagi iming-iming plasma segala. Kami tidak ingin itu. Tidak ingin beurus dengan SMI lagi. Karena tidak kami pandang sudah 4 tahun ini tidak ada mencerminkan niat baik.